warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninggar Bumi Pertiwi dari kelas 6F Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas anotasi bibliografi mata kuliah Review Jurnal Internasional yang bertemakan Mobile Learning. 3 judul artikel yang sudah saya anotasi. Yang pertama, Mobile Learning Usage and Acceptance Perception of Secondary School Students. Yang kedua, The Feasibility of an Android-based pocketbook as Mathematics Learning Media in Senior High School. Yang ketiga, Mobile Phone Application for Mathematics Learning. Mobile Learning Usage and Acceptance Perception of Secondary School Students. Ditulis oleh Cleopatra Nicolopoulou tahun 2018, Journal of Computers in Education. Penggunaan perangkat seluler di kalangan siswa sekolah menengah semakin umum. Namun, pembelajaran mobile dan penelitian penerimaan teknologi seluler dalam pendidikan menengah masih terbatas. Studi ini menyelidiki persepsi siswa sekolah menengah mengenai penggunaan perangkat seluler dan penerimaan pembelajaran seluler. Sebuah kuesioner diberikan kepada 530 siswa berusia 12 sampai 18 tahun di Yunani. Studi ini mengungkapkan bahwa ponsel adalah perangkat utama yang digunakan setiap hari oleh hampir semua siswa. 83% sampel daring melalui perangkat seluler beberapa kali per hari. 65% dari sampel menggambarkan diri mereka sebagai pengguna perangkat seluler canggih, dan 11% menganggap diri mereka sebagai ahli. Siswa menyatakan persepsi positif yang menunjukkan penerimaan pembelajaran mobile. Semakin tinggi tingkat atau kelompok usia, semakin tinggi frekuensi online melalui perangkat seluler, dan semakin banyak tahun menggunakan perangkat seluler, semakin positif persepsi siswa. Implikasi untuk membuat kebijakan pendidikan, guru, dan siswa dibahas. Research terdahulu. Sebuah ulasan baru-baru ini menunjukkan bahwa smartphone dan komputer tablet adalah perangkat dengan teknologi baru yang digunakan secara luas dalam beberapa tahun terakhir. BILOS menyelidiki penggunaan pembelajaran mobile dan preferensi siswa sekolah menengah kejuruan di 3 negara, Austria, Republik Ceko, dan Jerman. Penelitian mereka mengkonfirmasi tingginya tingkat penggunaan perangkat seluler di kalangan siswa sekolah menengah setiap hari. Smartphone dan laptop adalah perangkat yang paling umum digunakan. Mayoritas responden, yaitu 90,8%, dikategorikan sebagai pengguna internet yang luas. Sementara 68% menganggap diri mereka sebagai pengguna perangkat seluler canggih. Grimus dan Ebner meneliti kepemilikan dan penggunaan ponsel siswa berusia 10-14 tahun di sekolah menengah bawah di Austria. 52% siswa memiliki telepon seluler dengan akses internet, dan ada sedikit peningkatan dalam berselancar internet sepanjang tahun antara tahun 2019 dan 2013. Sebuah laporan yang baru-baru ini dipublikasikan di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 95% remaja usia 13-17 tahun secara melaporkan online setiap hari melalui smartphone mereka, sementara 45% mengatakan mereka online hampir secara konstan. Bartolomeu dan Rivi mensurvei siswa middle school mengenai persepsi mereka tentang bagaimana mereka akan menggunakan perangkat seluler jika diberi kesempatan selama sekolah. Siswa diizinkan untuk menggunakan perangkat seluler selama unit desain teknik 2 minggu dan diminta untuk melaporkan penggunaan perangkat seluler mereka yang sebenarnya. Beberapa kesenjangan antara persepsi tentang bagaimana perangkat seluler akan digunakan dan penggunaan aktual oleh siswa muncul. Siswa tidak menggunakan perangkat seluler sesering yang mereka rencanakan. Latar belakangnya, inovasi di ponsel pintar dan perangkat seluler atau portable lainnya memungkinkan siswa memiliki akses seluler ke email, staf perpustakaan, video, sumber daya informasi internet, dokumen khusus, dan kolaborasi dalam proyek. Untuk tujuan makalah ini diadopsi bahwa pembelajaran seluler dapat didefinisikan sebagai memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran melalui perangkat seluler kapan saja dan di mana saja. Pesatnya perkembangan teknologi seluler bersama dengan meningkatnya kepemilikan perangkat seluler oleh siswa sekolah menengah dengan akses internet memiliki potensi untuk memperluas metode komunikasi pembelajaran kolaboratif. Dalam konteks pendidikan formal Yunani, pembelajaran mobile sedang dalam masa pertumbuhan. Misalnya, penggunaan ponsel dilarang secara resmi, tetapi selama interval sekolah, meskipun ada larangan, beberapa siswa mengaktifkan ponsel mereka untuk mengambil foto atau video, mengirim pesan, atau memasuki situs jaring sosial. Sementara dalam pengaturan antar konteks semi-formal yang ditentukan sebelumnya oleh seorang guru, seperti untuk proyek sekolah, museum, dan kunjungan lapangan, siswa diizinkan atau didorong untuk menggunakan perangkat seluler mereka. Pertanyaan dalam artikel ini, jenis perangkat seluler apa yang dimiliki siswa dan bagaimana siswa memandang diri mereka sebagai pengguna perangkat seluler? Apa persepsi siswa tentang penerimaan pembelajaran seluler? Apakah ada perbedaan signifikan dalam persepsi siswa sehubungan dengan karakteristik khusus seperti jenis kelamin, kelompok umur, atau kelas, tahun-tahun menggunakan perangkat seluler dengan akses internet, frekuensi online melalui perangkat seluler? Metodenya,
Sampel terdiri dari 530 siswa sekolah menengah dari 2 sekolah negeri di Praus, Yunani. Usia siswa berkisaran antara 12 hingga 18 tahun. 52% siswa memiliki pengalaman 3-5 tahun dalam menggunakan perangkat seluler dengan akses internet dan 31% memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Kuesioner diberikan pada pertengahan tahun akademik 2017 hingga 2018. Selama waktu kelas dengan guru hadir dan semua siswa menyelesaikan survei. Jawabannya anonim dan para siswa diyakinkan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah. Instrumen penelitiannya, kuesioner terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, melibatkan pernyataan mengenai karakteristik siswa, seperti kelompok umur dan kelas, jenis kelamin, kepemilikan dan frekuensi penggunaan berbagai jenis perangkat seluler, kepemilikan perangkat seluler dengan akses internet, dan lain-lain. Yang kedua, melibatkan 13 pernyataan yang bertujuan untuk menyelidiki persepsi siswa mengenai penerimaan pembelajaran bergerak dan semuanya diambil dari literatur yang relevan. Kepemilikan perangkat seluler, penggunaan dan persepsi siswa sebagai pengguna perangkat seluler. Ponsel adalah perangkat utama yang digunakan setiap hari oleh semua siswa. Dengan menggunakan pengalaman 4 tingkat yang rumit, yaitu pemula, menengah, lanjutan, dan ahli, hampir 65% menggambarkan diri mereka sebagai pengguna perangkat seluler canggih, dan 11% menganggap diri mereka sebagai perangkat seluler ahli. Ukuran deskriptif untuk persepsi siswa tentang penerimaan pembelajaran seluler. Frekuensi persentase respon siswa dari 13 item kuesioner dan di kolom terakhir ada tabel persentase setuju dan sangat setuju. Siswa menyatakan persepsi positif yang menunjukkan penerimaan pembelajaran bergerak. Dampak karakteristik siswa pada faktor persepsi. Mengingat korelasi signifikan antara faktor-faktor, hubungan unik antara masing-masing faktor, dan karakteristik siswa kemudian dieksplorasi. Korelasi antara faktor-faktor dan karakteristik khusus seperti jenis kelamin, kelas atau kelompok umur, tahun menggunakan perangkat seluler dengan akses internet, secara signifikan dan positif terkait dengan tingkat bertahun-tahun menggunakan perangkat seluler dengan akses internet dan frekuensi online melalui perangkat seluler. Gender tidak berpengaruh pada faktor apapun. Kesimpulannya, pembelajaran mobile dalam konteks pendidikan menengah masih dalam proses pertumbuhan di banyak negara termasuk Yunani. Fakta bahwa ponsel atau ponsel pintar dengan fitur atau atribut dan fungsi canggihnya yang baru adalah perangkat seluler utama untuk remaja, memberikan tantangan bagi penerapan pembelajaran seluler dalam konteks pendidikan formal. Karena netralitas teknologi bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, arah penelitian di masa depan perlu menyertakan peserta dari sekolah di berbagai daerah dan negara yang berbeda. Ini diperlukan karena aspek kontekstual dapat memiliki pengaruh yang berbeda pada persepsi siswa. Penelitian di masa depan disarankan untuk mempertimbangkan berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dipraktikkan di dalam dan juga di luar ruang kelas. Misalnya dalam pengaturan semi formal atau konteks yang ditentukan sebelumnya oleh para guru seperti taman bermain sekolah, museum, dan kunjungan lapangan. Teknologi seluler baru dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku peserta didik di lingkungan belajar. Penggunaan internet yang ekstensif melalui ponsel dan pengembangan fitur dan fungsi baru menjadikannya penting bagi persepsi siswa mengenai penerimaan pembelajaran seluler untuk diperiksa sepanjang tahun. The feasibility of an Android-based pocketbook as mathematics learning media in senior high school. Penulisnya adalah Saputra, Abidin, Ansari, dan Hidayat tahun 2018 Journal of Physics Conference Series. Media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan materi kepada siswa selama proses belajar mengajar dan digunakan sebagai sumber belajar seperti buku teks. Namun, buku teks terkadang dianggap kurang praktis dan membosankan. Inovasi yang mengikuti kemajuan teknologi sangat dibutuhkan. Saat ini, siswa sangat kreatif menggunakan smartphone. Kreativitas siswa harus didukung untuk pembelajaran yang lebih baik. Salah satu upaya adalah memanfaatkan smartphone atau teknologi seluler sebagai media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android yang disebut aplikasi trigonometri dan mengevaluasi validitas dan kepraktisan media pembelajaran. Media pembelajaran ini diharapkan dapat membantu siswa belajar matematika. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADI. Media pembelajaran divalidasi oleh 6 ahli dan diuji oleh 95 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran memenuhi kriteria valid dengan nilai kappa berkisar 0,562 hingga 0,843. Media pembelajaran juga dianggap praktis berdasarkan tanggapan dari pengguna. 86,32 dari pengguna menyatakan bahwa media pembelajaran sangat baik dan terbaik yang bisa dibayangkan. Oleh karena itu, media pembelajaran dinyatakan valid dan praktis untuk digunakan di kelas. Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki penggunaan media di kelas dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa dan praktik mengajar.
Guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, memilih, dan menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif. Memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan kreatif adalah aspek penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran di sekolah. Sumber belajar yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran adalah buku pelajaran dan lembar kerja. Tetapi, buku pelajaran memiliki kekurangan di era teknologi ini, seperti siswa malas membawa buku, membosankan, dan tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Buku teks harus dirancang dengan menarik sehingga siswa akan merasa nyaman dan tertarik membaca buku teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu inovasi untuk buku teks dengan mengikuti kemajuan teknologi dan siswa akan lebih mudah dalam belajar. Salah satu media pembelajaran yang sering digunakan untuk meningkatkan minat siswa pada buku teks adalah media dalam bentuk buku saku yang berisi informasi dan dapat disimpan dan dapat dibawa kemana-mana. Namun, media pembelajaran seperti dicetak dalam bentuk buku terkadang membuat siswa sulit untuk membuka dan menerima materi pelajaran dengan cepat. Buku saku dapat dihasilkan melalui teknologi dan perangkat informasi dalam bentuk teknologi seluler. Media pembelajaran menggunakan teknologi mobile disebut mobile learning. M-learning digunakan sebagai pelengkap pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Salah satu keuntungan dari M-learning adalah dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan buku teks yang disebut mobile e-book. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android untuk membantu siswa belajar matematika. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan model ADI, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Analisis, kebutuhan dan karakteristik siswa diidentifikasi, kemudian standar dan kompetensi dasar dianalisis agar sesuai dengan kurikulum. Desain, yaitu para peneliti merancang media, menetapkan topik, menyusun pertanyaan dan jawaban, dan mengumpulkan latar belakang dan gambar. Pengembangan, yaitu produk dibuat menggunakan aplikasi Android Studio. Setelah produk selesai, maka itu dievaluasi oleh para ahli yang menguasai konten topik yang dipilih, yang disebut ahli subjek, dan yang memahami media yang dikembangkan dalam penelitian ini disebut ahli media. Implementasi, uji coba dilakukan untuk menguji kepraktisan produk yang telah dikembangkan. Evaluasi, kepraktisan produk dianalisis dan dikelola berdasarkan evaluasi dalam uji coba. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada kriteria validitas dan kepraktisan produk. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari 3 pakar, 3 ahli subjek, dan responden. Validasi produk dilakukan oleh para ahli. Setelah para ahli memvalidasi produk, analisis validasi juga diperkuat oleh uji antar penilaian untuk menilai kesepakatan di antara validator. Data analisis dengan menghitung skor rata-rata yang diberikan oleh para ahli, kemudian skor rata-rata dikategorikan ke dalam pedoman kriteria yang disajikan. Menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data, data dianalisis dengan menghitung skor rata-rata yang diberikan oleh pakar ahli, kemudian skor rata-rata dikategorikan ke dalam kriteria pedoman. Data tentang kepraktisan diperoleh dari pendapat responden tentang produk. Untuk mendapatkan data, 2 tahap uji coba dilakukan. Tahap pertama adalah uji coba skala kecil yang melibatkan 10 siswa SMA sebagai responden. Uji skala kecil terdiri dari 10 pertanyaan dengan 5 pilihan. Tahap kedua adalah uji coba skala besar yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner online dari Google Forms. Dalam uji coba ini, responden dapat mencoba aplikasi lebih nyaman kapan saja. Responden yang terdiri dari siswa SMA, guru, dan mahasiswa. Uji coba skala besar dengan menggunakan kuesioner online dari Google Form. Hasilnya, produk media pembelajaran berbasis Android yang disebut aplikasi trigonometri. Berisi bahan trigonometri dalam bentuk video dan latihan. Di aplikasi trigonometri, ada 9 menu dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Menunya yaitu pendahuluan, ukuran sudut, derajat dan radian, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, sudut khusus, sudut relasi, identitas trigonometri, aturan sinus dan kosinus, latihan 1 dan latihan 2. Validasi aplikasi trigonometri diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada subjek dan pakar media. Dengan validator 1 4,38, validator 2 4,54, validator 3 4,62. Rata-rata total untuk validasi media mencapai 4,26, dikategorikan dalam kriteria yang sangat baik. Validasi subjek. Validator 1 dan 2 memperoleh koefisien kappa 0,698, validator 1 dan 3 0,562, validator 2 dan 3 0,843. Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa persepsi atau penilaian dari ketiga validator dikategorikan baik. Uji reliabilitas. Validator 1 dan 2 0,805,
validator 1 dan 3 0,705, validator 2 dan 3 0,841. Hasil uji coba skala kecil menunjukkan bahwa 10% responden menganggap kegunaan aplikasi dalam kriteria terbaik yang dapat dibayangkan dan 60% responden memberikan kriteria yang sangat baik. Sementara itu, sisa responden menemukan aplikasi itu baik. Berdasarkan penelitian dari responden dalam uji coba skala kecil dapat disimpulkan bahwa secara umum aplikasi trigonometri memiliki kualitas yang baik. Hasil uji coba skala besar, 48,42 responden menyatakan bahwa penggunaan aplikasi paling baik dibayangkan. Kemudian, 37,89 responden memberikan kriteria sangat baik, 12,63% responden memberikan kriteria baik, dan sisanya 1,05% responden dianggap kriteria buruk. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum aplikasi trigonometri memiliki kualitas yang baik. Referensi dari penelitian ini, yang pertama ada Google Classroom yang dapat menambahkan konten tanpa mengedit program. Aplikasi Google Classroom lebih seperti kelas online dengan semua materi yang disediakan oleh guru. Purbasari juga mengembangkan aplikasi berbasis Android pada topik objek 3 dimensi. Ada menu evaluasi yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa setelah menggunakan aplikasi, namun tidak ada animasi yang digunakan di dalamnya. Astra, aplikasi untuk simulasi gas ideal dan target pengguna adalah siswa SMA. Untuk menginstal aplikasi, pengguna harus menginstal Adobe Air pada smartphone terlebih dahulu. Kesimpulannya, media pembelajaran aplikasi The Trigonometry yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki kualitas yang sangat baik berdasarkan validasi dari para ahli. Validasi subjek diperoleh 4,51 dan validasi media diperoleh 4,26 untuk total rata-rata. Temuan ini menunjukkan bahwa validitas media pembelajaran dianggap sangat baik. Lebih lanjut, hasil dari kepraktisan media pembelajaran menunjukkan bahwa 86,32% responden percaya bahwa media pembelajaran itu luar biasa dan terbaik yang dapat dibayangkan. Oleh karena itu, media pembelajaran dalam bentuk dompet berbasis Android dinyatakan valid dan praktis. Disarankan untuk penelitian lebih lanjut untuk menerapkan aplikasi trigonometri dalam proses pembelajaran dan menyelidiki pengaruhnya terhadap pembelajaran siswa dan praktis mengajar guru. Mobile Phone Application for Mathematics Learning ditulis oleh Suspandi, Arianto, Kusumaningsih, Aini, tahun 2018, Journal of Physics Conference Series. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penggunaan aplikasi ponsel dalam pembelajaran matematika. Metode eksperimen cepat dan prates diterapkan. Prauji dilakukan untuk memahami kemampuan awal. Sebaliknya, post-test dipilih untuk mengidentifikasi perubahan kemampuan siswa setelah mereka diperkenalkan ke aplikasi teknologi seluler. Respon siswa terhadap penggunaan aplikasi ini dievaluasi dengan kuesioner. Berdasarkan kuesioner, skor tinggi dicapai, menunjukkan minat siswa dalam aplikasi ini. Juga hasil belajar menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam prestasi belajar dan perilaku belajar siswa. Disimpulkan bahwa pendidikan yang didukung oleh aplikasi MPA memberikan dampak positif pada hasil belajar serta suasana belajar di kelas maupun di luar kelas. Penggunaan ponsel dalam pembelajaran matematika di sekolah adalah hal yang positif, tetapi ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Kurangnya kesadaran akan manfaat dan kerugian dari pembelajaran mobile. 92% peserta didik merasa lebih akrab dalam belajar dengan konsep mobile learning untuk mata pelajaran. Aplikasi seluler membantu responden untuk memahami lebih baik dengan bantuan audio dan sampel grafik yang diperlihatkan dalam aplikasi. Ponsel adalah bagian dari kehidupan siswa sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas. Yang lain seperti kertas dan pensil, serta perangkat lunak komputer juga diterima dalam kolektif ini. Namun, sebagian besar generasi sekarang di sekolah dan universitas tidak dapat melihat dunia tanpa teknologi seluler. Dengan menggunakan perangkat seluler, siswa dari segala usia dan latar belakang dapat berkolaborasi, terlibat, dan belajar dengan cara yang berbeda. Temuan lain menunjukkan bahwa guru matematika tertarik menggunakan teknologi seluler untuk mempelajari matematika. Dalam pandangan mereka, teknologi ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika dan menyediakan metode keragaman pelatihan matematika. Aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas meningkat ketika mereka menggunakan ponsel. Penelitian lain menunjukkan bahwa aplikasi pembelajaran online dan seluler memotivasi siswa, membuat kursus matematika menjadi lebih menyenangkan dan interaktif daripada praktik pengajaran biasa. Penelitian terbaru telah mengeksplorasi aplikasi mobilitas perangkat seluler untuk melakukan penyelidikan matematika di luar lingkungan kelas. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan di lingkungan luar tidak memiliki evaluasi prestasi formal. Sementara itu, pengguna ponsel oleh guru dalam pembelajaran di kelas tergantung pada usia. Ditemukan bahwa sebagian besar responden menggunakan ponsel mereka untuk mengajar dan belajar.
Guru yang lebih tua cenderung memiliki ponsel cerdas, kurang mendukung semua item, kurang antusias terhadap fitur, dan menemukan hambatan untuk menjadi lebih bermasalah dalam pembelajaran. Namun, terlepas dari peningkatan penerimaan ponsel di sekolah, sebagian besar sekolah terus melarang ponsel di kelas. Juga tidak ada program pendidikan yang memberikan instruksi tentang integrasi ruang kelas seluler. Pada artikel ini, kita membahas efek ponsel pada pembelajaran matematika di kelas. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi ponsel yang berisi konten matematika dan pembelajaran dilakukan di beberapa sekolah. Pengamatan siswa menggunakan pengamatan dan penilaian yang dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi ponsel. Namun, pembelajaran kuliah juga dilakukan untuk berkomunikasi langsung dengan mahasiswa. Metode yang digunakan menggunakan aplikasi pada seluler yang dibantu oleh App Inventor diimplementasikan di sekolah dengan metode eksperimen semu yaitu pretest dan posttest. Pretest untuk menentukan kemampuan awal siswa di sekolah, posttest untuk mengetahui hasil belajar setelah pembelajaran menggunakan ponsel dilakukan. Kritik siswa dalam proses pembelajaran dievaluasi dengan lembar observasi untuk memahami sikap siswa dan minat siswa dalam belajar matematika baik di dalam maupun di luar kelas. Data menggunakan prestasi siswa dari 5 sekolah dengan nilai awal, nilai akhir, dan data observasi terhadap cara belajar. Hasil yang didapat, kuesioner pertama diberikan kepada siswa tentang minat belajar matematika ketika siswa melakukan tes awal. Kemudian diberikan pembelajaran matematika trigonometri menggunakan bantuan aplikasi. Ketika proses pembelajaran selesai, kuesioner yang sama diberikan kembali. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan dari rata-rata 53,30 menjadi 63,64. Angket tersebut menegaskan sikap siswa terhadap pembelajaran matematika, terutama dalam pelajaran trigonometri menggunakan MPA telah meningkat. Pretest dan posttest. Terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar siswa di setiap sekolah. Siswa belajar di kelas secara langsung dengan metode ceramah dan memanfaatkan fasilitas MPA yang digunakan baik secara online maupun tidak online. Di luar waktu belajar di kelas, siswa dapat membuka materi trigonometri melalui media MPA, dimanapun siswa berada tanpa jaringan internet. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ponsel dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika untuk memfasilitasi pemecahan masalah trigonometri. Hasil pretest yang dilakukan di 5 sekolah memperoleh skor rata-rata terendah 32,23 dan tertinggi 52,86, sedangkan hasil nilai kelengkapan 70. Hasil posttest menunjukkan rata-rata siswa terendah di sekolah A dengan nilai rata-rata 66,21 dan untuk kelas tertinggi sekolah B dengan rata-rata 77,68. Hasil posttest menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hasil pretest dan hasil posttest menggunakan teknologi pembelajaran MPA. Kesimpulannya, belajar menggunakan aplikasi ponsel memberi hasil positif pada prestasi siswa. Menurut data posttest dan pretest dan kuesioner yang diberikan kepada siswa, diperoleh peningkatan hasil tes dan sikap siswa terhadap pembelajaran matematika. Peningkatan nilai tes siswa tinggi, sementara pengembangan sikap siswa terhadap pembelajaran masih berada di kategori sedang. Ini karena teknologi ponsel sudah menjadi kebutuhan bagi siswa setiap hari, sehingga pemanfaatan teknologi ini masih belum mendapatkan respon yang tinggi dalam pembelajaran matematika. Sekian presentasi anotasi bibliografi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.